Pulang ke rumah temanku, jawabnya tetap di rumah. Ku sedih tak bertemu teman, keluar main di halaman. Sampai kapan aku di rumah? Tapi di rumahku aku terlindungi, tetap sehat, tetap kuat dan ceria. Aku bisa belajar, meraih cita-cita, membangun Indonesia. Tetap semangat di rumah saja, mari belajar dengan gembira. Gembira, gembira di rumah. La 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 la. Gembira di rumah. La 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 la. Gembira di rumah. La 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 la. Gembira di rumah. La 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 la. Gembira, gembira di rumah. Ariska Nurul Izati sebagai moderator. Mewakili rekan-rekan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi meluangkan waktunya mengikuti acara seminar pada hari ini. Saya sebagai moderator sekaligus sebagai bidan dari Puskesmas Kelurahan Cempaka Baru ingin berdiskusi dengan teman-teman dokter di luar wilayah Cempaka Baru bagaimana sih pelayanan kesehatan anak di wilayah Kebon Kosong maupun di wilayah di luar Jakarta Pusat seperti di Cilandak ya, karena masuknya Jakarta Selatan. Kita bisa sharing diskusi bersama nanti, tapi sebelum kita diskusi nanti akan ada paparan terlebih dahulu ya. Oke. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 ini sebagai wabah atau pandemi, sebagai bencana non-alam berupa wabah atau pandemik. Kemudian dari sini ikut mempengaruhi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Sejumlah orang tua untuk membawa anaknya datang ke puskesmas untuk memberikan imunisasi maupun melakukan pemantauan kesehatan anak. Untuk itu, kami Puskesmas Kelurahan Cempaka Baru mempersembahkan webinar basa-basi seri kedua mengenai kesehatan anak di masa pandemi. Sekaligus kita memperingati Hari Anak Nasional 2020. Oke, webinar kali ini kita agak berbeda ya dengan yang sebelumnya karena kita berkolaborasi, diskusi bersama dari narasumber di luar wilayah Cempaka Baru, ada dari Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, dan ada dari Cilandak, Jakarta Pusat. Oke. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk tata tertib webinar hari ini. Yang pertama, peserta wajib mematikan sound selama acara berlangsung. Kemudian yang kedua, tanya jawab dilakukan secara paralel. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pada kolom komentar di room chat Zoom atau di kolom komentar pada live streaming YouTube. Yang keempat, peserta juga dapat menanyakan secara langsung dengan bertanya melakukan raise hand pada aplikasi Zoom, kemudian diizinkan untuk berbicara setelah mendapat akses unmute dari host. Oke. Sebelum memasuki ke materi, perkenankanlah Dr. Eka Sakti Oktoharyanto selaku Kepala Puskesmas Kelurahan Cempaka Baru untuk memberikan sambutannya. Kepada Dr. Eka, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di basa-basi Puskesmas Cempaka Baru, Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Kayaknya Dr. Buana, Kepala Puskesmas
Kecamatan Kemayoran membuka ini, namun beliau sedang ada Zoom di Bapeda juga ada Dr. Mul juga sedang Zoom HIV, jadi mohon izin saya buka ini, karena memang masalah anak terutama imunisasi ini menjadi PR kita bersama di masa pandemi. Sudah beberapa bulan kita tidak ada posyandu, dan efeknya akan panjang ke depan. Nah, sekarang dipasarkan dengan bukan new normal, namanya adaptasi kebiasaan baru. Jadi bagaimana santai aja sebenarnya. Kalau ada kesalahan mohon maaf, silahkan dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eka atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Ya, sebelumnya selamat datang kepada para peserta yang baru bergabung. Selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sudah siap semuanya atau belum ya? Kita akan sesi foto bersama. Oke. Saya akan hitung 10 detik. Silahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu bergaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yuk kita senam mata ya. 8, Senam mata ya, aku share di grup ya. 9, 10. Oke. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah bergabung dan foto bersama. Semoga bisa menjadi kenangan. Baiklah, langsung saja pada acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Dr. Cindy Pratiwi, seorang Kepala Puskesmas Kelurahan Kebon 01, dan juga pernah menjuarai Nakes Teladan tingkat Jakarta Pusat. Kepada Dr. Cindy Pratiwi, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang hari ini telah gabung bareng kita ya. Hari ini saya selaku Kasatpel di Puskesmas Kelurahan Kebon 01 mungkin akan sedikit ini ya, maksudnya ini sharing tentang gimana pelayanan imunisasi di Puskesmas Kelurahan Kebon 01. Tetapi tentunya ini juga mewakili pelayanan imunisasi di wilayah Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Karena kita kan basicnya berada di bawah Puskesmas Kecamatan Kemayoran, sehingga dari kita mengikuti SOP dan arahan dari Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Selanjutnya mungkin saya akan ada beberapa paparan yang akan saya paparkan. Ya, ini imunisasi di saat pandemi. Sebelumnya mungkin saya akan sedikit memaparkan tentang ini ya, karena saya kan berada di bawah Puskesmas Kecamatan Kemayoran, jadi Kepala Puskesmas kita adalah Dr. Siti Rasma Santribuana, kemudian di bawahnya ada Bu Ika sebagai Kepala PU-nya, kemudian di bawahnya di sini ada di sini kita ada 6 Puskesmas Kelurahan, yaitu Puskesmas Kelurahan Kebon 01, Kasatpelnya adalah saya, Puskesmas Kebon 02 sekarang ada Dr. Madali, Kelurahan Serdang ada Dr. Ati, Kelurahan Hutan Panjang ada Dr. Susi, Cempaka Baru tadi Dr. Eka ya yang hari ini punya acara, kemudian di Sumur Batu ada dari Dr. Dewi Yuliarti. Kemudian untuk PJ imunisasi di Puskesmas Kecamatan Kemayoran kita punya bidan Yai ya. Kemudian untuk penanggung jawab KIA-nya ada Dr. Anissa, penanggung jawab untuk MTBS dan tumbuh kembang ada Dr. Angelina Putri. Kemudian untuk PJ imunisasi saya sendiri di Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong ada Bidan Retno Palupi dan dibantu oleh Bidan Nani. Selanjutnya mungkin ibu-ibu juga sudah ini hanya untuk merefresh lagi apa sih imunisasi itu. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Kemudian
Ini dia, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai SDGs ya, khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak. Nah, imunisasi dasar penting bagi bayi dan anak sampai umur 18 tahun untuk melindungi dari berbagai penyakit berbahaya lain yang telah berjalan selama ini. Apabila banyak bayi dan balita yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kelak dapat terjadi wabah berbagai penyakit lain yang akan mengakibatkan banyak anak sakit berat, cacat, atau meninggal. Ini adalah layanan imunisasi dasar yang harus diberikan di puskesmas, praktek pribadi dokter, atau rumah sakit sesuai jadwal sebagai berikut. Imunisasi dasar yang seperti kita tahu ya, segera setelah lahir itu adalah hepatitis B, B0. Kemudian di usia 1 bulan mendapatkan BCG dan OPV 1, di usia 2 bulan mendapatkan pentavalen 1 plus OPV 2, usia 3 bulan mendapatkan pentavalen 2 plus OPV 3, usia 4 bulan pentavalen 3 plus OPV 4 plus IPV, usia 9 bulan MR1, kemudian usia 18 bulan adalah pentavalen 4 plus MR2. Ini yang kita lakukan di puskesmas. Mungkin kalau yang di rumah sakit ada sedikit perbedaan, tetapi intinya dasarnya ini sama. Nah, ini kan karena berhubungan dengan pandemi ya, cakupan imunisasi rutin kuartal 1 itu tahun 2019-2020 ada terjadi penurunan cakupan. Ini menurut data dari Kemenkes RI tahun 2020. Cakupan Januari sampai Februari 2020 itu lebih tinggi sebenarnya daripada cakupan Januari-Februari 2019. Kemudian setelah di Maret ternyata lebih rendah, karena ternyata di Maret ini kita mulai pandemi COVID-19, sehingga cakupan makin lama makin menurun karena status pandemi itu dimulai bulan Maret. Kemudian, nah saat pandemi ini pasti ibu-ibu yang mempunyai anak-anak mulai bertanya nih, maksudnya, aduh ada rasa khawatir, cemas, takut saat membawa anaknya untuk imunisasi ke puskesmas sehingga menunda imunisasi atau bahkan melewatkan jadwal imunisasi. Gitu. Akibatnya apa nih? Sebenarnya pelayanan imunisasi pada masa pandemi ini harusnya tetap diupayakan lengkap sesuai jadwal untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pelayanan imunisasi itu dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat berdasarkan situasinya, epidemiologi penyebarannya, serta cakupan imunisasi rutin dan situasi epidemiologi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kalau tidak diimunisasi, nanti bisa muncul kembali nih penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Contohnya difteri, kemudian sekarang akhir-akhir ini muncul lagi ya difteri ya. Padahal sebenarnya difteri ini tidak kalah penting dengan, mungkin yang sekarang kan hitnya COVID-19, tapi kalau misalnya penyakit lain yang bisa muncul lagi karena anak tidak diimunisasi, bisa terjadi wabah lagi kalau tidak dicegah. Kemudian, pada wilayah dengan penularan luas COVID-19, jika tidak memungkinkan imunisasi dapat ditunda 1 bulan, namun segera diberikan bila situasi memungkinkan. Ini sumbernya biasanya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, waktu itu mengeluarkan statement seperti ini. Nah, untuk di puskesmas sendiri, juknis dan kebijakan pelaksanaan imunisasi pandemi COVID ini kita ambil dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19 dari Kemenkes, dari surat edaran dinas kesehatan, sehingga kita menjalankan protokol untuk imunisasi di puskesmas berdasarkan juknis dan kebijakan ini. Ini sedikit saya rangkum ya pelayanan imunisasi di puskesmas. Jadi berdasarkan kumpulan tadi juknis tadi, petugas kesehatan itu membuat pengumuman atau pemberitahuan mengenai jadwal imunisasi selama masa pandemi COVID-19. Jadi kalau di puskesmas, ini karena saya berbicara lebih banyak di puskesmas Kelurahan Kebon 01 ya, mungkin di puskesmas lain juga intinya sama, dasarnya dari juknis tadi, cuman mungkin ada beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan wilayahnya. Gitu. Ini kalau dari saya, biasanya petugas kami sudah memberitahukan jadwal imunisasi hari apa dan jam berapa. Biasanya saya di Puskesmas Kelurahan Kebon 01 itu sudah ditentukan oleh petugasnya, maunya hari apa dan jam berapa. Karena agar untuk mengurangi penumpukan
kunjungan, sehingga nanti physical atau social distancing-nya jadi tidak terjalani. Ini yang kedua, kemudian memastikan kader, anak, dan pengantar dalam kondisi sehat untuk datang ke tempat pelayanan imunisasi. Misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, bepergian, biasa kayak yang screening COVID-19. Kemudian mengingatkan orang tua atau pengantar untuk membawa anak, ini bukan ke posyandu, maksudnya ke puskesmas sesuai hari dan jam yang telah ditentukan dengan membawa buku KIA atau buku catatan imunisasi. Kemudian kita ada memang protokol membatasi pengantar hanya 1 orang saja. Kemudian puskesmas memastikan juga nih petugas kesehatannya juga yang mengimunisasi dalam keadaan sehat. Kemudian petugas menggunakan APD, memastikan ruang pelayanan imunisasi bersih, memastikan tersedianya fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, memastikan semua vaksin juga dalam keadaan baik, kemudian memastikan tempat duduk petugas dan orang tua sesuai prinsip menjaga jarak aman sekitar 1-2 meter. Kemudian satu lagi yang belum ditambahkan adalah ini untuk pelayanan imunisasi di puskesmas ini dengan pasien itu dipisahkan ruangannya sehingga tidak tercampur. Kemudian ini juga sebelum itu kita screening COVID lagi. Kemudian kalau misalnya memang ada curiga untuk ke arah COVID, pemberian imunisasinya bisa ditunda. Kemudian petugas juga harus menjelaskan ya tata cara imunisasi, reaksi KIPI, dan jenis imunisasi yang akan diberikan, mencatat imunisasi, dan mengingatkan jadwal imunisasi selanjutnya. Selanjutnya, memberikan penjelasan juga nih terakhir, karena ini saat pandemi ya, apabila dalam waktu 14 hari sudah imunisasi, baik petugas kesehatan, kader, maupun orang tua atau pengantar terdapat gejala COVID-19 atau konfirmasi COVID-19 harus segera menghubungi petugas kesehatan atau puskesmas. Nah, ini yang dari IDAI nih. Ini yang imunisasi selama pandemi, ada beberapa peraturan juga, kurang lebih hampir sama ya, sama yang tadi itu. Kemudian, mungkin itu ya, kurang lebih itu yang kita jalanin selama pandemi ini, pelayanan imunisasi di Puskesmas Kelurahan Kebun 01. Mungkin di wilayah lain pun kurang lebih hampir sama, cuman dengan modifikasi masing-masing. Jadi, saya hanya himbau nih untuk ibu-ibu yang punya anak, jangan takut untuk imunisasi saat pandemi, karena kita pun sudah mempunyai protokol kesehatan yang memang cukup aman untuk anak-anak diimunisasi. Gitu. Dan terakhir hari ini pas ya dengan Hari Anak Nasional. Jadi selamat Hari Anak Nasional bagi anak-anak Indonesia. Ini anak terlindungi, Indonesia maju. Ya, terima kasih dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Oke, terima kasih Dr. Cindy atas paparannya. Kita langsung saja ke paparan yang kedua ya. Jadi nanti setelah paparan yang kedua, nanti kita ada tanya jawab dan sekaligus diskusi mungkin dari saya juga, dari bidan di Puskesmas Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran. Jadi nanti kita bisa diskusi bersama bagaimana sih pelayanan kesehatan anak di masing-masing wilayah kita seperti itu. Oke, untuk Dr. Cindy, terima kasih ya dok. Oke. Selanjutnya materi yang kedua akan dibawakan oleh Dr. Cynthia Ramadhani. Dr. Cynthia ini adalah seorang PJ MTBS di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Kepada Dr. Cynthia kami persilakan. Halo dok. Apa nih loading? Kedengeran suaranya? Oke, baru aja nyambung. Berarti nggak pakai ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Dr. Cynthia, saya dari Puskesmas Kecamatan Cilandak. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi mengenai pemantauan pertumbuhan balita. Ya, mungkin nanti kita sharing aja ya. Di sini mungkin ada beberapa yang bidan, dokter, kemudian mungkin dari pasien ya. Jadi nanti kita saling sharing aja. Saya nggak
nggak bahas data di sini, mungkin lebih ke pemantauannya. Sebentar ya. Udah keluar belum ya slide-nya? Belum dok, belum muncul. Udah muncul? Belum. Belum. Oke. Udah ya? Ya. Oke, jadi nanti mungkin kalau untuk teman-teman yang petugas kesehatan di sini bisa kembali mengedukasi para orang tua yang ada di masyarakat. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan sendiri, sebenarnya anak itu mempunyai dua ciri, yaitu pertumbuhan dan berkembang. Jadi anak itu harus punya dua hal ini. Nah, kalau bertumbuh itu adalah penambahan jaringan seluler gitu. Parameternya adalah kita melihat dari tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Jadi 3 ini patokan kita untuk melihat pertumbuhannya baik apa enggak sih gitu. Terus kalau untuk yang kedua ini perkembangan. Perkembangan ini adalah peningkatan fungsi dari organ ya. Jadi kita melihatnya dari motorik kasarnya, motorik halus, bicara bahasa, kemudian sosialisasi kemandiriannya seperti apa. Untuk hari ini mungkin kita fokus ke pertumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu, anak itu dari usia 0 sampai 6 tahun memang itu merupakan suatu masa kritis ya, masa kritis di mana kita membentuk fondasi untuk anak. Bagaimana nanti si anak itu kehidupan dewasanya seperti apa, itu ditentukan dari 0 sampai 6 tahun. Nah, kalau misalnya masa golden period-nya itu 0 sampai 2 tahun. Jadi benar-benar kita manfaatkan selama 6 tahun itu kita pantau. Kalau bisa perkembangan dan pertumbuhannya harus sesuai dengan usianya. Itu jangan sampai waktu kan nggak bisa diulang ya, jangan sampai kita sebagai orang tua kehilangan nih golden period itu sayang banget. Nanti kita akan menyesalnya ketika anak sudah dewasa. Nah, untuk pertumbuhan sendiri, pertama yang kita lihat adalah berat badan. Untuk berat badan ini penting banget ya, boleh di screen capture. Jadi ini adalah kenaikan berat badan minimal untuk bayi-bayi ataupun balita. Nah, dari sini bisa dilihat usia 1 bulan itu kenaikannya minimal harus 800 gram, usia 2 bulan itu 900 gram, ya, dan seterusnya. Terus kadang banyak juga nih yang konsultasi ke poli, dok gimana dok, anak saya kok baru lahir sampai sekarang mau 1 bulan berat badannya malah turun, nggak nambah, gitu. Nah itu sering banget. Sebenarnya kalau di bawah 1 bulan, penurunan berat badan itu masih wajar. Tapi ada tapinya nih perlu diperhatikan. Nanti mungkin teman-teman bidan bisa share ke masyarakat ya. Jadi kalau misalnya di bawah 1 bulan itu boleh ditoleransi penurunan berat badan 10% pada hari ke-7 sampai ke-10. Tapi di atas 10 hari berat badannya harus sudah kembali ke semula atau naik sampai ke target minimal ini. Gitu. Jadi boleh turun dulu tapi naik lagi sampai nanti akhirnya dia usia 1 bulan. Dan seterusnya gitu. Jadi kalau udah ada patokan ini, kita bisa tahu nih target bulan depan berapa ya, target bulan depan berapa ya, itu dihitung dari masing-masing berat badan startnya si bayi. Ya, jadi kalau kita nggak ada target kan bingung nih harus berapa ya beratnya, harus berapa. Nah, kalau dari sini itu bisa kelihatan. Biasanya sih perkiraan berat badannya kalau misalnya usia 4-5 bulan itu udah 2 kali berat badan, kemudian kalau di atas usia 1 tahun itu udah 3 kali, kalau di atas usia 2 tahun itu udah 4 kali berat badan lahirnya. Terus kemudian yang kedua, parameter kedua adalah tinggi badan.
biasanya rata-rata usia bayi lahir itu tinggi badannya 49 sampai 50 cm ya. Kalau misalnya gampangnya, usia 1 tahun itu kita ngitungnya 1,5 kali tinggi badan lahirnya. Itu kalau dewasa seperti kita ini 3,5 kali tinggi badan lahir. Jadi boleh dihitung masing-masing waktu tinggi badan lahirnya berapa nih. Sekarang segitu nggak? Kalau misalnya sekarang nggak segitu, berarti ada kemungkinan gangguan yang lain. Terus ini juga yang nggak kalah penting nih, lingkar kepala ya. Waktu lahir itu 34 sampai 35 cm dan seterusnya. Ini juga nanti ada grafiknya. Nah, gimana sih kita cara mengukur berat badan anak? Seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya selama COVID ataupun non-COVID, itu kita harus memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebaiknya jika misalnya orang tua di rumah itu punya timbangan atau pengukur tinggi, itu lebih bagus lagi ya. Cuman kalau misalnya yang timbangan seperti di gambar ini sih mungkin agak mahal ya gitu. Tapi kalau dia udah di atas 2 tahun atau udah bisa berdiri kan bisa pakai digital. Nah, itu lebih murah. Jadi saya selalu ingatkan teman-teman dan pasien kalau bisa punya timbangan dan berat badan sendiri di rumah itu lebih bagus. Jadi kita lebih memotivasi mereka untuk lebih aware kepada pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ini gimana sih cara mengukur berat badan anak kalau misalnya di bawah 2 tahun, itu diletakkan di timbangan, timbangannya ditaruh di meja yang datar, terus pastikan mulai dari angka 0, ini biasanya bisa digital ataupun jarum, terserah, terus bayi sebaiknya telanjang, ya. Jadi ini kan di fotonya masih pakai pampers nih, bagusnya sih sebenarnya telanjang, jadi pampersnya pun dibuka. Terus baringkan bayi perlahan di timbangan, terus habis itu baca hasil penimbangannya. Oh, sekian kilo. Oke, simpan ya. Terus gimana kalau misalnya anaknya itu di atas 2 tahun atau anaknya sudah bisa berdiri? Nah, itu boleh pakai timbangan digital. Ini biasanya harganya lebih murah. Jadi kalau timbangan digital itu nggak mesti telanjang ya. Anak boleh pakai baju. Tapi kalau misalnya pakai jaket atau sepatu atau lagi megang mainan ataupun minuman, itu harus dihilangkan dulu. Jadi anak hanya sendiri dan pakai bajunya. Kemudian baca hasilnya. Terus bagaimana cara mengukur tinggi badan anak nih kalau di rumah? Idealnya sih sebenarnya dilakukan oleh 2 orang. Satu megang pala, satu megang lututnya. Jadi lututnya bisa lurus. Karena biasanya bayi di bawah 1 tahun itu lututnya masih suka kemana-mana ya. Jadi harus dipegangin 2 orang. Tapi kalau misalnya hanya sendiri, bisa. Nanti itu kemampuan ibunya. Kalau sering nimbangnya sebulan sekali, mesti udah jago deh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya anak bayi di bawah 2 tahun, itu ditimbang dengan posisi berbaring, kita tulis hasilnya sesuai yang keluar dari meterannya. Tapi misalnya, dok, anak saya usia setahun udah bisa berdiri kok, boleh nggak sih diukur tingginya sambil berdiri? Boleh, tapi harus ditambahkan 0,7 cm. Jadi misalnya tingginya 80 nih, berarti nanti kalau anaknya usia 12 bulan ditimbangnya diukur tingginya berdiri, berarti harus ditambahin 80,7 cm. Gitu ya. Terus kalau misalnya anak udah bisa berdiri di atas 2 tahun sampai 6 tahun, itu boleh di timbangan yang belakangnya tembok ya, itu boleh. Caranya ya anak nggak boleh pakai sendal atau sepatu, kemudian berdirinya tegap. Ini daerah punggung, pantat, dan tumit harus nempel ke tiang pengukurnya. Terus baru yang atasnya itu diturunin, baca hasilnya. Nah, kalau ini kebalikan, misalnya anaknya usia 2 tahun atau 3 tahun. Ya, misalnya ada keterlambatan fungsi motorik atau ada penyakit penyerta lain, misalnya cerebral palsy, sehingga anak tidak bisa berdiri. Akhirnya anak kita ukur tiduran. Nah, itu harus dikurangi 0,7 cm. Ya, jadi ini penting karena kita harus spesifik mengukur tinggi dan berat badannya sehingga nanti di plot di kurvanya itu sesuai. Oke. Nah, setelah kita bisa ukur tinggi badan dan berat badan anak di rumah ataupun di fasilitas kesehatan, kita bisa plotkan nih. Ini contoh buku KIA yang revisi ya, yang tahun 2020, mungkin belum di-share ke Puskesmas. Kemudian ini di dalam buku KIA-nya ini ada kartu KMS.
perlu dilihat Bun, kalau misalnya KMS ini ada dua, ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Jadi jangan salah plot ya. Kalau anaknya perempuan, taruhnya yang di pink. Tapi kalau misalnya laki-laki, ditaruh yang biru. Ini kurvanya manual. Jadi kita harus memasukkan satu-satu, mulai dari usianya, terus bulan itu, kemudian berat badannya, baru kita checklist atau titikkan di daerah yang kita ukur hasil pengukurannya. Nanti ketahuan nih, selama pengukurannya masih di garis hijau, itu masih aman. Ya. Nah, kalau untuk lagi musim COVID gini, saya rasa agak repot ya. Kalau untuk mengukur manual seperti ini, jadi biasanya sih saya selalu edukasi pasien untuk download aplikasi Primaku. Ini adalah aplikasi official dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana di Primaku ini kita gampang banget tinggal masukin berat badan, tinggi badan, pluk, udah langsung keluar kurvanya. Di situ langsung keluar titiknya. Terus kalau bulan depan kita ngukur lagi pakai Primaku, nanti akan keluar garisnya. Grafiknya itu akan keluar sendiri. Mau tinggi badan, mau berat badan, ataupun lingkar kepala itu sudah ada. Jadi otomatis, sehingga pada masa COVID gini, saya sih lebih condong untuk mengedukasi pasien menggunakan Primaku. Nanti ketika misalnya pasien datang ke puskesmas karena mungkin mau imunisasi atau ada jadwal yang lainnya, ini boleh orang tua minta tolong, boleh nggak ini masukkan yang kurva dari Primaku ke KMS-nya. Nah, itu petugas akan masukin, mengcopy datanya itu ke KMS. Gitu ya. Jadi lebih gampang sebenarnya untuk menggunakan yang aplikasi. Nah, kita setelah memplotkan ke dalam kurva pertumbuhan, yang kita lihat apa sih? Sebelum kita simpulkan, kita harus memasukkan semua data secara lengkap, yaitu berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Jadi jangan berat badan tok, atau misalnya lingkar kepala tok, gitu, nggak bisa. Jadi harus tiga-tiganya yang kita nilai di umur itu. Terus kemudian kita lihat arah kurvanya secara keseluruhan bagaimana. Kurvanya naik dari bulan kemarin, atau melandai, datar aja, atau tiba-tiba naik, atau turun, atau misalnya sampai melewati garis. Nah, ini contoh ya. Kita lihat misalnya pada saat bayi baru lahir beratnya 3 kilo, itu bagus banget. Jadi normal, hijau ya. Kemudian ternyata bulan depan pas imunisasi BCG ditimbang loh, kok beratnya cuma 3,5. Padahal kenaikan berat badan targetnya adalah 800. Harusnya beratnya minimal 3,8. Jadi titiknya 1 bulan usianya ada di hijau yang lebih terang. Nah, ini kita kategorikan sebagai tidak naik. Gitu. Kenapa nggak naik? Padahal sama-sama hijau, Dok. Gitu. Karena kalau misalnya dia melewati garis dari yang normal ini, kelihatan ya, ini. Jadi dia melewati garis. Nah, ini kita kategorikan tidak naik. Berarti kita harus evaluasi nih waktu bayi 1 bulan, di imunisasi BCG berat badan tidak naik, ada apa? Apakah ASI-nya bermasalah? Atau misalnya ibunya ada depresi, postpartum, atau misalnya memang bayinya ada keluhan yang lain. Ya, terus kemudian setelah di follow up, ternyata bulan April naik nih berat badannya 4,7, oh bagus banget, dari 3,5 ke 4,7. Nah, ini kategorinya naik. Nah, ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan pada bayi-bayi, semua bayi ya, mau di wilayah manapun, ini yang kita harapkan. Berat badannya hijau, bagus, dan kurvanya naik. Nah, biasanya nanti bulan ketiga pasien suka nggak datang nih, suka nggak nimbang, misalnya nggak posyandu juga, nggak ke puskesmas juga, nggak meriksa mandiri di rumah juga, jadi kosong datanya. Nah, baru ketemu lagi nanti bulan Juni pas mau imunisasi lagi ya. Ini berat badannya 6 kilo. Jadi kalau misalnya ada ke-skip gini kosong, di-skip aja. Jangan digaris. Terus kalau misalnya nanti mulai lagi, kita di C, terus habis itu naik lagi, bulan depannya di D, nah ini bagus, ini masih naik. Tiba-tiba di bulan Juli, anaknya mungkin batuk pilek, atau misalnya mulai MPASI-nya susah, atau yang lain-lain ya, akhirnya kurvanya melandai. Ini yang kita sebut kurva melandai. Ya, kalau D ini tandanya kuning, hati-hati, ada apa, harus dievaluasi. Kalau kurva melandai ini lebih dari 2 kali, kita bilangnya itu adalah gagal tumbuh. Walaupun sebenarnya
agak kasar ya, kita bilang gagal tumbuh ya. Biasanya kita bilang failure to thrive ya. Jadi nggak boleh anak itu gagal tumbuh. Anak itu harus bertumbuh setiap bulannya ya. Jadi kalau udah satu melandai seperti ini harus hati-hati. Apalagi kalau udah 2 harus ketemu dokternya ya. Kemudian misalnya anaknya jadi sakit-sakitan, akhirnya dia turun dari 6,6 malah 6,3. Ini kategorinya tidak naik. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Ya, jadi malah kurvanya turun. Kemudian, nah ini ada yang paling sering kita jumpai ya, stunting. Stunting itu kalau dilihat dari kurvanya, tinggi badan anak itu di bawah min 2 deviasi. Kemudian wasting. Wasting ini yang jarang juga diperhatikan sama teman-teman, terutama yang sering ke lapangan ya, yang di posyandu. Wasting ini adalah fase di mana anak itu mulai kurus. Ya, jadi kurvanya mulai melandai atau mulai turun sampai di bawah min 2 deviasi. Nah, itu harus hati-hati karena fase wasting ini kalau dibiarkan terlalu lama bisa menjadi gizi buruk. Gitu, sampai akhirnya nanti jadi stunting. Ya, jadi wasting ini adalah fase di mana kita harus berhati-hati melihat kurvanya. Oke, terus kemudian yang ada juga kurva yang mendadak naik atau mendadak turun. Nah, ini penyebabnya bisa banyak. Biasanya karena anak sakit atau misalnya GTM ya, itu bisa mendadak naik atau turun. Atau misalnya dengan pasien gizi buruk yang mulai catch up dengan berat badannya. Nah, itu dia bisa mendadak naik. Kemudian melandai. Ini yang tadi saya sebutkan, dan yang terakhir obesitas. Anak yang salah satu orang tuanya obesitas itu dari Kementerian Kesehatan itu memang belum pasti, masih dirancang, tapi perlu hati-hati juga nih orang tua bahwa gizi buruk dan obesitas itu juga bukan suatu hal yang baik. Kenapa? Karena obesitas pun bisa stunting, gitu. Jadi stunting nggak mesti anak yang kurus, anak yang gizi kurang baru stunting, nggak. Obesitas pun bisa. Nah, ini kalau untuk di Cilandak sendiri, kita bilangnya Ibu Peri ya, periksa pertumbuhan dan perkembangan mandiri. Jadi karena ini Ibu Peri kemarin ramai. Balita tuh bagusnya di rumah aja. Gitu. Gimana sih caranya kita bisa memantau pertumbuhan dan perkembangannya? Nah, ini dengan Ibu Peri. Jadi ini seperti Google Form. Nanti di situ ada nomor induk balitanya, nama ayah, dan lain-lain. Kemudian ada berat badan, ada pengisian tinggi badannya, ada pengisian perkembangan, dan juga imunisasinya. Kemudian harus disertai dengan foto. Jadi pada saat ukur tinggi badan atau berat badannya, itu harus upload fotonya, ya, sehingga kita bisa tahu. Ketika misalnya nanti kita mendapatkan hasil, loh, kok hasilnya gizi buruk ya, atau sudah mulai fase wasting ya, gitu. Nah, kita bisa langsung menghubungi orang tuanya yang mengisi Google Form ini. Jadi kita tetap bisa pantau. Oh, walaupun di rumah nih berat badan dan tinggi badan anak saya segini, ternyata anak saya kurus dan tetap terpantau oleh petugas kesehatan. Gitu ya. Jadi walaupun tidak ada posyandu, kemudian jumlah kunjungan sakit itu dibatasi di fasilitas kesehatan, tetap orang tua nggak ada alasan untuk tidak memeriksakan pertumbuhan dan perkembangannya mandiri. Ya, jadi ini PR juga nih buat bidan-bidan saya yang di kelurahan. Mbak Trijuita, ada? Ada ya? Ini nanti harus semuanya diisi ke masyarakat. Kemudian, nah ini take home message-nya ya. Jadi, ini hal penting yang perlu diperhatikan agar anak tumbuh optimal. Yang pertama itu asupan nutrisi yang adekuat sejak kandungan. Memang penting banget masa kritis itu 0-2 tahun. Ya, dari asupan nutrisinya, terus kemudian ASI, 6 bulan edukasi, tahun makanan keluarga sehari-hari. Kemudian yang kedua, pemantauan berkala untuk berat, tinggi badan, tingkat kepalanya. Boleh ke posyandu, ke puskesmas, ke rumah sakit, atau ke mandiri. Sehingga jika menemukan ada yang aneh, orang tua bisa langsung menyadari dan bisa konsultasi mengenai kondisi anak. Ya, karena seringkali di polling itu tiba-tiba pasien datang berat gizi buruk, loh kemana aja ini, selama ini kemana aja kok datang-datang udah gizi buruk gitu. Nah
Ini kita agak susah catch-up-nya kalau misalnya sudah sampai ke situ ya. Terus kemudian kita harus mengaktifkan keseharian yang seimbang. Jadi dari makannya, tidurnya, stimulasinya, kemudian bermainnya. Nah, kemudian keempat, seperti yang tadi Dokter Cindy katakan ya, imunisasinya sesuai jadwal. Jadi walaupun masa COVID ataupun tidak COVID, itu imunisasi harus tetap dilaksanakan. Ya, nggak ada alasan tuh kalau misalnya COVID dok takut ke puskesmas, nggak boleh. Selama anaknya sehat dan sesuai jadwal imunisasinya, harus datang ke fasilitas kesehatan untuk imunisasinya. Terus kemudian ya kalau misalnya emang anak sakit, berat badannya turun, ya itu wajar. Tapi pas sembuh kita kejar lagi asupan nutrisinya, jadi tidak perlu khawatir. Ya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Dokter Cynthia. Banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan dari Dokter Cynthia di Puskesmas Cilandak ya. Seperti Google Form yang dibuat oleh Puskesmas Cilandak, mungkin nanti bisa diterapkan juga di. Boleh. Kok nggak keluar ya? Ada kendala di sinyal. Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, kita bisa diskusi dulu ya dok ya. Saya mau berdiskusi nih, mau cerita di Puskesmas Cempaka Baru ini. Jadi kan karena sekarang sudah normal, jadi mereka mulai mengejar ketertinggalan imunisasi ya. Jadi pas hari imunisasi itu banyak sekali nih pasien bayi balita yang datang berkunjung ke puskesmas. Nah, jadi ada penumpukan pasien. Nah, jadi mereka tuh menunggu di ruang tunggu yang karena kita terbatas ruangannya, berbarengan juga nih dengan pasien yang sakit gitu, tapi tetap dikondisikan apa ya namanya, kan kita ada di lantai 2. Nah, pasien itu kita suruh tunggu di bawah dulu, nanti baru pas naik ke atas. Tapi kan pasien nggak semuanya bisa apa ya, maksudnya memahami bagaimana protokol kesehatan itu, terus campur dengan orang sakit itu. Jadi mereka bergerombol gitu, banyak tuh bareng sama orang yang sakit gitu. Kalau di Puskesmas Kecamatan Cilandak mungkin karena besar, beda dengan Puskesmas Kelurahan, mungkin tidak terjadi seperti itu ya. Kalau di Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong, bagaimana Dok Cindy? Ya, untuk kalau di Kelurahan Kebun Kosong kan karena memang kita kebetulan kan juga masih terbatas ya. Kita lagi sedang bangun puskesmas, jadi sementara kita pelayanan ada di rumah sementara, nah puskesmas sementara, tapi kita mengkondisikan untuk tempat tunggu di luarnya itu memang kita sudah bilang ke Satpam, jika misalnya memang untuk pas saatnya imunisasi, tempat duduk untuk yang pengunjung yang sakit sama untuk imunisasi itu dibedakan gitu. Terus tempat masuknya pun untuk ke dalam puskesmasnya itu dibedakan.
Jadi kita memang sudah mengikuti protokol tersebut gitu. Walaupun dengan ya akhirnya kita modifikasi sendiri. Makanya tadi saya bilang mungkin sebenarnya ininya sama, SOP-nya semua sama, cuman memang modifikasi dari puskesmas masing-masing gitu. Bisa-bisa ya puskesmas dalam mengatur untuk protokol kesehatan tersebut. Tuh, jadi kita tetap dipisah, dan kita bilangnya ke satpam. Jadi satpam sudah tahu mana yang imunisasi, mana yang pasien sakit, sehingga bisa dipisah tempat duduknya. Gitu. Jadi kita harus ada kerjasama ya dok ya antara security, petugas kesehatan gitu ya dok ya, biar pasien itu nggak bingung gitu ya dok ya. Dan kita kan udah paham nih nunggu dulu sebelum dipanggil jauh gitu. Tapi ada yang nggak paham juga, jadi langsung naik aja gitu bareng sama orang sakit gitu. Betul. Jadi memang diperlukan kerjasama dari petugas lain ya dalam memilah pasien tersebut gitu. Kita pun karena tempat Puskesmas Kebon 01 yang tempat sementara ini memang sangat kecil sekali. Jadi kalau misalnya di dalam terasnya ini kira-kira masih penuh, biasanya kita memang tidak memperbolehkan pengunjung lain masuk dulu. Jadi si Pak Satpam ini sudah menstop dulu di situ gitu. Sampai nanti sudah ada yang keluar lagi baru bolehkan masuk gitu, untuk tetap menjaga physical distancing sih. Atau mungkin bisa juga kita jadwalkan agar tidak berbarengan gitu ya dok. Misalkan pasien ini jam sekian, pasien ini besok harus datang jam sekian gitu ya. Jadi nggak berbarengan gitu kali ya. Nah, betul. Biasanya itu juga diperlukan kerjasama dengan kader. Biasanya kan kader juga sudah di wilayahnya, karena posyandu selama ini kita tidak pelayanan dulu, biasanya kita bilang ke kadernya untuk ini nih maksudnya mencari siapa nih yang belum untuk imunisasi. Nanti kadernya janjian, nanti kita bilang ke kadernya untuk misalnya jadwalnya datang hari ini jam segini, gitu. Bisa melalui kadernya. Gitu. Oh iya, oke, baik, terima kasih Dokter Cindy. Mungkin kalau di Cilandak nggak ada masalah ya dok ya, karena ruangannya besar ya puskesmasnya, di puskesmas kecamatan. Iya, kalau di puskesmas kecamatan kan memang kita punya cukup banyak lantai ya, ada 4 lantai. Gitu. Nah, untuk imunisasi sendiri tadinya memang di lantai 2 itu sampingan sama MTBS dan UPU. Gitu. Akhirnya kita pindah ke lantai 3, di mana resiko infeksi menularnya itu lebih sedikit, karena lantai 3 isinya itu poligigi, yang di mana pas COVID ini nggak aktif ya, terus kemudian akupuntur, gitu. Jadi kita dekatkan ke poli tersebut. Untuk jalurnya jadi bisa langsung tetap satu jalur dengan masuknya pasien yang lain, tapi itu di screening dulu, gitu. Dan si satpam di bawah itu pasti langsung mengarahkan. Lantai 3 langsung ya Bu, gitu daftarnya didaftarin satpam terus langsung ke lantai 3. Gitu. Cuman mungkin kalau di kelurahan memang kan lebih kecil-kecil ya ruangannya ya, paling 1-2 lantai. Nah, itu tetap maksimalkan screening di depan. Gitu. Jadi satpamnya tetap harus kasih tahu physical distancing dan lain-lain. Kemudian kalau di Cilandak biasanya promkesnya suka muter. Gitu. Jadi kalau apalagi pas jam-jam germas ya, jadi promkesnya itu muter. Kalau misalnya emang melihat ada kerumunan nih, waduh udah promkesnya bawel. Gitu. Jadi mungkin bisa diusahakan seperti itu. Oh ya, bagaimana nih dok cara mengupayakan pasien agar yang belum sadar nih, kan ada orang tua yang sadar bahwa anaknya telat imunisasi, ada yang tidak sadar gitu, nggak tahu kalau anaknya telat imunisasi, nggak paham sama jadwalnya kayak gitu. Bagaimana cara kita mengejar kekurangan, ketertinggalan imunisasi itu gitu. Kalau yang sadar kan mereka udah pada langsung datang ke puskesmas. Nah kalau orang tua yang belum menyadari, itu bagaimana caranya? Apakah melalui kader atau punya kontak orang tua kita chat satu-satu atau bagaimana tuh dok? Di Cilandak nih? Ya di Cilandak. Oh, okay. Kalau misalnya di Cilandak, saya rasa gini ya, pasien-pasien di Kumis Kupat pun itu rata-rata mereka sudah pintar. Gitu. Jadi sebenarnya mereka tahu kapan harusnya jadwal imunisasi selanjutnya. Ya, kalau yang saya perhatikan seperti itu. Gitu. Cuman mereka memang ada beberapa yang masih rasa takut. Aduh, saya takut nih ke puskesmas gitu. Atau misalnya memang dia DO ke pulang kampung, biasanya seperti itu. Nah,
kalau misalnya memang penyebabnya karena kurangnya kesadaran, ya kita mau nggak mau edukasi jadwal imunisasi. Ya, tapi kalau misalnya memang dia imunisasinya sudah kelewat jauh, kalau pilihan imunisasinya bisa di catch up, bisa dikejar, monggo silakan di catch up sama petugas imunisasinya. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, kan ada beberapa imunisasi yang tidak bisa dikejar, berarti dia sudah masuknya ke DO, drop out. Oke. Sama paling kita sharing ke mungkin ini udah SE gubernur ya, jadi kita punya daerah binaan ya, Darbin ya. Iya. Nah itu paling kalau ke Darbin, ya itu paling kita share di grup, jadwal imunisasi, pentingnya imunisasi sesuai jadwal, paling nanti Pak RT atau Bu Kadernya. Cuman kadang kan mereka di masa pandemi ini juga masih ngeri-ngeri ya, Dok. sedap ya, ngeri-ngeri sedap ya. Gitu. Jadi kita petugas kesehatannya sih yang harus ngasih tahu. Ya, oke. Kalau di Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong gimana dokter sini? Apakah cakupan-cakupan yang turun itu sudah mulai meningkat atau masih sama, masih banyak yang takut, masih banyak yang belum mengikuti imunisasi, masih banyak yang tertinggal? Ya, kalau di Puskesmas Kebun Kosong sendiri itu memang dibandingkan sebelum pandemi memang masih banyak ya yang misalnya kita belum memenuhi target. Namun kesini-sininya sih sudah orang-orang kayaknya sudah mulai berani ya gitu. Apalagi kita kan sudah bilang juga kita tetap kuatkan dengan ikatan dengan kader gitu. Karena kan kader yang langsung ke masyarakat ya, ibaratnya mungkin mereka punya grup posyandu atau apa. Mungkin dari grup posyandunya itu bisa dibilang bisa dikabarkan gitu bahwa pelayanan imunisasi di puskesmas sudah ada lagi gitu. Jadi dan tidak perlu takut, kita juga selalu bilang tidak perlu takut selama memang kondisi anaknya sehat. Silakan untuk imunisasi segera mungkin karena mungkin udah berapa bulan ya ketinggalan gitu. Ya. Jadi dari Kebun Kosong sih mungkin dari kader kayaknya maksudnya kita kuatkannya biar buat orang atau pasiennya itu mau datang imunisasi ke puskesmas. Mungkin di Cempaka Baru, Aliska gimana? Iya, sama paling lewat kader di posyandu ya, di grup posyandu gitu, grup posyandu balita. Oh ya, ngomong-ngomong posyandu nih saya jadi ingat apakah mungkin kalau kita kan sama ya Dok, sama-sama di Kemayoran di Jakarta Pusat. Nah kalau di Cilandak Jakarta Selatan gimana posyandu? Apakah sudah ada wacana untuk memulai posyandu balita atau belum? Sudah. Jadi arahan dari Suku Dinas Kesehatan itu memang posyandu mungkin akan segera dilaksanakan kembali, tentunya dengan protokol kesehatan. Jadi paling nanti ya seperti posyandu biasa, cuman dibatasi jumlah pesertanya. Jadi misalnya yang biasanya kalau datang brek, ini enggak. Jadi misalnya nanti jam 7 sampai jam 8, 20 orang pertama, RT ini nomor sekian sampai sekian, nanti selanjutnya jam 9 sampai jam 10, yang selanjutnya gitu. Jadi lebih diarahkan untuk physical distancing-nya. Gitu. Terus untuk petugas kesehatannya kita menggunakan APD level 2 atau level 3 atau pakai gaun? Kalau level 3 enggak ya. Kita pakai gaun aja. Pakai gaun, tentunya masker sama face shield ya. Karena repot juga ya, kita nggak ada posyandu, apalagi sebentar lagi mau bias, mau vitamin A, jadi mau petugas kesehatannya juga harus siap dan tidak perlu takut untuk turun ke lapangan selama memenuhi protokol kesehatan. Iya. Kira-kira mulai bulan apa itu Dok kalau di Cilandak? Kalau untuk bulannya kita menunggu kepastian surat edaran dari Dinas Kesehatan. Jadi kalau untuk bulannya kita belum. Oh iya, karena memang kalau misalkan nggak ada posyandu itu jadi setiap balita itu kan nggak mesti pada punya timbangan di rumah ya Dok ya. Karena kan apalagi di Cempaka Baru kebanyakan warganya menengah ke bawah, jadi untuk beli timbangan, untuk beli pengukur badan kayaknya mungkin sayang sekali gitu, mending buat beli makanan untuk bayinya, untuk anak-anaknya kayak gitu ya. Jadi kita juga
kurang bisa memantau pertumbuhan dan perkembangannya nih. Mungkin bisa dicontoh yang dari Cilandak itu pakai Google Form ya dok ya. Jadi mereka bisa ukur sendiri, terus kita bisa memantau gitu. Cuman mungkin mereka juga bingung juga nih dok, lah nggak ada timbangan di rumah, mau nimbang pakai apa kayak gitu. Warganya dokter gimana? Dia Jadi, bisa ngirim ya itu seperti awal yang saya katakan tadi. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini sebenarnya COVID non-COVID tetap harus dipantau. Gitu. Jadi pertama yang harus kita tanamkan kepada pasien itu adalah ini penting loh gitu, nggak masalah COVID atau nggak COVID tuh pantau tetap pantau gitu. Terus nanti timbullah kesadaran dari mereka, Terus kemudian akhirnya muncullah kreativitas. Jadi misalnya ya kalau di Cilandak Barat tuh ada beberapa yang misalnya daerah yang kumis kupat tidak punya timbangan, akhirnya kader posyandunya itu menggilir timbangan itu. Jadi satu hari di rumah ini, Bu, besok Ibu kasih ke Ibu ini ya, dibersihkan, dikasih lagi ke Ibu sana, terus kemudian difoto, terus kemudian dimasukkan Ibu peri, gitu, terus kemudian digilir lagi, jadi kayak semacam arisan. Itu boleh, selama ya dibersihkan ya, setelah digunakan itu dibersihkan. Oke. Sudah jam 15, tetapi belum juga ada yang bertanya dari peserta. Mau kita lanjutkan diskusi atau bagaimana, Dok? Sampai saat ini belum ada nih yang chat ke saya, ke sini. Oke. Atau mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, nggak apa-apa. Kita undur 5-10 menit, atau mungkin mau dicukupkan saja. Gimana, Dokter Cindy? Dokter Cynthia? Izin sharing. Boleh, dokter silakan. Ya, sedikit sharing aja. Tadi Dokter Cynthia bahas masalah surat edaran. Surat edaran memang masih ditunda sih dok. Cuman memang belum baku karena masih ada dari TPPKK meminta untuk kegiatan operasional posyandu. Ini ada beberapa puskesmas yang sudah mulai. Nah, ini ada di Karet, Semanggi, Setiabudi, Keramat Senen, Jagakarsa, mereka sudah mulai tanggal 29 Juni bahkan sebelum Juli. Kemudian di sini juga ada Kapuk dan juga Cengkareng. Mereka sudah lebih dulu berani. Mungkin kendalanya karena kondisi jumlah pasien positif COVID-nya atau PSBB-nya juga. Di Cempaka Baru itu ada 91 dok per hari ini dok. Beda sama. Banyak juga ya dok. Iya, kalau di paling yang gede di sana di Cilandak Barat ya dok ya. Iya betul. Cilandak Barat itu juga nggak sebanyak di sini kayaknya. Nah, PR-nya memang bagaimana memantau pertumbuhannya selain mencegah penularan COVID, tapi bayinya tumbuh dan kembangnya tetap terpantau. Nah, saya justru apakah pernah dievaluasi Dokter Cynthia yang masalah Google Form itu efektif atau tidak? Kalau ternyata memang efektif, soalnya kan tingkat pengetahuan, sikap dan perilakunya masyarakat itu berbeda. Apalagi tadi kalau ada kumis kupat itu juga lebih susah lagi dia pakai Google Form. Nah, apakah itu efektif? Apa memang kita akhirnya terpaksa untuk buka posyandu meskipun angkanya sangat tinggi, dok? Menurut dokter gimana, dok? Oke, jadi sebenarnya awalnya saya bikin Google Form itu karena ternyata banyak pasien-pasien itu yang ke rumah sakit tapi tidak terjaring oleh kita. Jadi sayang banget mereka ngukur tinggi badan berat badan di rumah sakit tapi kita tidak tahu gitu. Selama ini kan kita tahunya hanya yang datang ke posyandu dan yang datang ke puskesmas saja gitu. Jadi kalau ada Google Form ini walaupun dia menengah ke atas berobatnya di rumah sakit atau periksanya di rumah sakit mereka tetap bisa isi. Jadi tentunya cakupannya lebih tinggi daripada manual laporan dari posyandu, dari kader. Gitu. Terus kemudian kalau untuk dari kader sendiri kemarin saya juga sempat mencoba untuk berani nggak nih posyandu nih kita turun gitu ya. Ya, petugas-petugas saya sih insya Allah berani, petugas gizinya juga hebat-hebat, tapi kendalanya adalah di kader.
Karena kader itu kan bukan punya kita ya dok ya, kader itu punyanya kelurahan. Jadi kendalanya di situ gitu. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan posyandu, padahal mereka bukan milik kita. Gitu. Nanti kalau misalnya mereka mungkin ada yang positif, menyebarkan, atau mereka yang terkena, yang mau tanggung jawab siapa? Nah itu yang membuat saya maju mundur untuk melakukan posyandu dini, ibaratnya seperti itu. Oke, maaf menyela Dokter Eka, ini ada dari Ibu Sani Kistina bertanya, kalau untuk ayah dan ibu yang pendek, apakah anaknya pasti pendek? Mungkin ini ditujukan untuk Dokter Cynthia. Silakan Dokter Cynthia dijawab. Oh. Jadi kalau untuk di anak, kita punya namanya potensi genetik. Ya, itu ada rumusnya. Nah, potensi genetik itu harus dihitung dulu. Jadi rumusnya itu boleh dicatat nih, ibu-ibu ya. Biasanya saya suka nyuri ibu-ibu bikin sendiri, jadi biar tahu. Jadi untuk potensi genetik itu adalah tinggi badan ayah, ditambah dengan tinggi badan ibu, kemudian ditambah 13, dibagi 2. Ini jika anaknya laki-laki. Ya, tapi kalau untuk perempuan, tinggi badan ibu, tinggi badan ayah, dikurang 13, dibagi 2. Nah, nanti kita tahu tuh hasilnya berapa. Oh, misalnya ayahnya 150, ibunya 150, tambah 13 bagi 2 berapa. Jadi kita bisa perkirakan, Bu, maaf nih Bu, ini kira-kira potensi genetik tinggi anak ibu segini. Ya, misalnya taruhlah 150. Ini ada 8,5 kurang lebih, jadi bisa 158 atau kurang dari 150 kurang 8,5 cm. Jadi sekitar segitu, ya. Jadi kalau untuk orang tuanya tidak terlalu tinggi, ya kemungkinan anaknya tingginya sesuai dengan potensi genetiknya itu. Gitu. Tapi perlu diingatkan, beda loh perawakan pendek dengan stunting gitu. Jadi jangan sampai sering juga nih orang tua yang nanya, "Dok, kalau saya pendek anak saya stunting dong," gitu. Nah, itu belum tentu karena stunting dan perawakan pendek itu beda. Oke. Yes. Gitu ya Ibu Sani Kistina, jawaban dari Dokter Cynthia mungkin bisa membantu. Cukup jelas ya, Dok. Mungkin karena keterbatasan waktu, sudah jam 3 lebih, bisa kita akhiri saja diskusi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, kepada Dokter Cynthia, Dokter Cindy, atas informasi yang diberikan. Semoga paparan yang tadi disampaikan oleh narasumber bisa menjadi bekal untuk para orang tua agar tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi membawa anaknya datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan imunisasi atau untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Seperti itu. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah antusias mengikuti acara Zoominar siang hari ini. Terima kasih kepada Pinsaka Harian Bakti Husada sudah menyimak acara kita. Terima kasih juga untuk Promkes Cilandak atas kolaborasinya. Terima kasih juga untuk Dr. Cindy dan rekan-rekan di Puskesmas Kelurahan Kebon 01. Untuk mendapatkan informasi mengenai basa-basi seri ketiga, mungkin bisa dilihat di Instagram kita @pkm_cempaka baru. Ya, apabila ada kritik dan saran bisa disampaikan melalui DM di Instagram atau bisa mengirimkan email ke alamat yang tertera pada poster. Oke. Kata-kata terakhir dari saya, mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita dari kesakitan, tetap berikan anak-anak kita imunisasi dasar lengkap dan lakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin. Anak-anak adalah mutiara yang harus kita jaga bersama sebagai aset kehidupan bangsa. Selamat Hari Anak Nasional 2020. Saya Ariska Nurul Izzati sebagai moderator menyampaikan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di basa-basi seri ketiga. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.